ينادي الله والقرى يبقى إذا ما استأهيا وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا وأزكى يملون سماؤه تنزياتين حبيبي يا محمد يا صديقا في المنزل الأقصى بتلك الليلة يا حبيبي من أبر صمدي حبيبي يا محمد المسجد الأقصى بتلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatu wa naba. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalifah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa termaktub ke dalam tinta emas beliau sebagai umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat pimpinan sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Saidah Al-Mukarram Dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati penasehat santri putri Al-Mukarramah Hajah Al-Mukarram Hajah Ahmad Kiai Haji Ahmad Syafi'i Farid. Yang kami Dr. Aceng Abdul Aziz MPD dan Kepala Madrasah Aliyah Al-Mukarramah Hajah Andini Justitiasari Santriwati Pondok Pesantren As-Saidah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pembukaan sidang munakosah tahun 2022. Akademik yang diujikan yaitu 4 mata pelajaran yaitu beberapa kitab yang sudah diaji selama menjadi santri Pondok Pesantren As-Saidah. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Deda Awalia Dan saya Hedan Saris Baiduri. Kami akan memandu acara ini sampai akhir nanti. Untuk acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Usman Abdul Karim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقناكم من ذكر
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebetulnya tidak hanya pembukaan sidang munaqashah saja, sekaligus dimohon pimpinan pondok pesantren menutup juga kegiatan Bahsul Kutub. Tadinya memang kegiatan Bahsul Kutub akan ditutup tadi malam, tapi dikarenakan hujan sangat lebat, jadi hari ini, pagi ini kegiatan diparalelkan. Pertama memang penutupan Bahsul Kutub, yang kedua pembukaan sidang munaqashah. Alhamdulillah 2 minggu sudah menjalani kegiatan Bahsul Kutub. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus, tim panitia, baik yang dikomandoi oleh Pak Latif, Kang Marpu, Pak Hasan, Mang Sehrul, yang sudah mengatur jadwal sedemikian rupa, juga para wali kelas, wali santri yang sudah mengkonfirmasi kepada orang tua agar hadir pada kegiatan Bahsul Kutub. Dan ternyata kalau melihat respon dari orang tua yang kemarin menghadiri Bahsul Kutub, itu alhamdulillah bukan hampir lagi, semuanya positif. Bahkan benar cek Akang Bahsul Kutub bisa melipat gandakan uang. Betul. Jadi ada yang dapat uang jajan tambahan ketika sudah tampil Bahsul Kutub. Apalagi lancar. Tapi aya nu dicepret di ditu. Budak lalaki nih tingkat 2 lain ngapalkeun maneh mah jadi mogok cenah kitu. Nah, tapi alhamdulillah yang lainnya alhamdulillah yang kemarin tampilnya baik itu responnya sudah sangat positif sekali dari orang tua. Bahkan di media sosial jadi banyak tersebar tentang video-video anaknya tentang yang tampil di Bahsul Kutub kemarin. Nah, bagi para penampil Bahsul Kutub terbaik, insya Allah nanti ada apresiasi dari panitia dan lembaga yang akan diumumkan ketika wisuda per tingkat. Jadi nanti ketika wisuda tingkat 1 itu akan dipanggil Bahsul Kutub terbaik putra tingkat 1, Bahsul Kutub terbaik putri tingkat 1. Tingkat 2 juga sama. Pokoknya setiap nanti ketika sedang wisuda maka akan dipanggil para penampil terbaik di masing-masing tingkat, baik itu santri putra ataupun santri putri. Jadi nanti yang hafalan Jurmiyah, Alfiyah, Yaqulu, Imriti itu penampil-penampil terbaiknya akan kita panggil ketika wisuda masing-masing tingkat. Berdoa saja mudah-mudahan para santri adalah bagian dari yang terbaik ketika kemarin Bahsul Kutub. Amin. Jadi nanti dapat hadiah. Juga nanti ada hadiah 2 bulan gratis tidak bayar makan misalnya tehnya gitu. Jadi nanti ada hadiah-hadiah seperti itu. Yang kedua, kegiatan hari ini yaitu pembukaan sidang munaqashah yang kami haturkan kepada pimpinan pondok pesantren agar membuka kegiatan sidang munaqashah ini, dan insya Allah seminggu ke depan
mulai bercucuran keringat dengan didampingi orang tua tanpa bisa melihat apapun, dan hari ini akan dihadiri juga oleh perwakilan kelas 8 dan kelas 11. Jadi Anda selain ada orang tua, nanti ketika sidang munakosah juga akan ada perwakilan dari kelas 8 dan kelas 11. Amang, Teteh, inti dari sidang munakosah ini adalah untuk mempertanggungjawabkan antum selama di Pondok Pesantren As-Saidah. Saya sudah mengaji tingkat 2 yang sudah dijalani kurang lebih 9 kitab. Nah, sejauh mana pemahaman antum terhadap 9 kitab tersebut? Saya sudah mengaji tingkat 4, sudah 16 kitab saya menjalani pengajian di As-Saidah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang 16 kitab tersebut? Sehingga orang tua pun ikut memperhatikan. Ada lagi hari ini, adik kelas pun ikut memperhatikan. Ini bukan untuk mempermalukan antum, tidak. Ini untuk memotivasi kelas 8 dan kelas 9, kelas 8 dan kelas 11. Ingat, tidak terasa waktunya. Anda hari ini kelas 8, tahun depan kelas 9, kelas 12. Tidak terasa 10 bulan kemudian Anda akan menjalani sidang munakosah juga. Nah, maka dari itu hari ini akan dihadiri di ruangan tertutup dari perwakilan kelas 8, kelas 11. Dan sidang munakosah di tahun ini adalah kunci bagi kelulusan santri. Bahasanya seperti ini, mau jadi alumni kalau tidak lulus sidang munakosah. Harus lulus sidang munakosah. Apakah sidang munakosah hanya memberikan nilai pada knowledge saja, pada pemahaman saja? Tidak. Penilaian yang ada di sidang munakosah ada 4 aspek. Yang pertama adalah akhlak. Poinnya 30%. Nih, kalau kelas 9, kelas 12 sudah tahu, sudah sampaikan. Asatid belum tahu, yang sudah disampaikan adalah para penguji kemarin. Akhlak mempunyai nilai 30%. Jadi kita tidak hanya menilai budak bisa henteu ditanya, tengaruhkan. Yang kedua adalah kelengkapan kitab dan buku. Tingkat 4 berarti harus lengkap 16 kitab beserta isinya dan logatannya. Tingkat 3 harus lengkap, itu 30% juga nilainya. Setelah itu baru proses sidang munakosahnya hanya 30% juga. Dan bimbingan terhadap para pembimbing itu 10% nilainya. Jadi bisa seperti ini. Sidang munakosah itu gampang sebetulnya, nggak usah tegang. Can-can saya nucerik tadi di tukang, jadi nangkep nih, aduh, nucerik udah lalaki, ini udah lalaki. Can, sidang lagi acan, diumumkan lagi acan. Gitu. Kalau mau kata tegang, gitu. Kalau Anda akhlaknya baik, yang kedua, kitabnya komplit, berapa persen tuh? 60%. Bimbingan, Anda sering bimbingan, 15 kali lebih bimbingan, berapa persen tuh? 70%. Sidang munakosah mogok pun Anda sudah lulus. Iya. Makanya sudah saya sampaikan, akhlak yang utama ketika Anda akan menjalani sidang munakosah. Kami akan melihat track record Anda selama 3 tahun di Pondok Pesantren As-Saidah. Jadi tidak hanya knowledge saja, tidak hanya kemampuan nalar antum saja, akhlak yang paling diutamakan. Itu penilaian yang akan dilaksanakan di sidang munakosah. Dan insya Allah sidang munakosah ini akan dihadiri oleh orang tua santri. Maka dari itu wali kelas, orang tua asuh kelas 9, kelas 12, mohon dipastikan orang tuanya wajib hadir. Tahun kemarin kami ada beberapa santri yang kita pending sidang munakosahnya akibat orang tuanya terlambat hadir.
Pada dari itu jadwal kita sudah kirim ke masing-masing wali kelas. Pak Latif sebagai panitia sosialisasi sidang munakosah mohon dikonfirmasi ulang ke seluruh wali kelas untuk memastikan kehadiran orang tua santri. Amang Teteh, mudah-mudahan khusus kelas 9, kelas 12 yang akan menjalani sidang munakosah ini diberikan kelancaran dan diluluskan mudah-mudahan. Itu yang paling utama. Dan terakhir sekali lagi kami mohon atas nama panitia kepada pimpinan Pondok Pesantren As-Saidah untuk membuka kegiatan sidang munakosah ini, sidang munakosah tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam As-Saidah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الآية. وقال الإمامنا الشافعي اصبر على مر الجفا من معلم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, kalaulah melihat ayat tadi yang dibacakan itu menafsirkan ketika Nabiullah Khadir alaihissalam diberikan kelebihan ilham oleh Allah, bisa menerawang sesuatu yang tidak diketahui secara kasat mata, baik hari ini ataupun sampai puluhan tahun ke depan. Maka Nabi Musa yang seorang pangkatnya Rasul, Nabi Musa pangkatnya Nabi dan Rasul, sementara Nabiullah Khadir Nabi Khadir alaihissalam dan tidak diutus kepada umat. Secara jenjang tingkatan lebih atas Nabi Musa alaihissalam. Tapi kata Nabi Musa, hal attabi'uka an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabiullah Khadir, saya akan mengikutimu supaya saya bisa belajar kepadamu sesuatu yang Allah telah berikan kelebihan kepadamu supaya menjadi petunjuk buatku dan buat umatku. Beberapa tafsir juga mengatakan seperti itu adalah kerendahan hati seorang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah suruh belajar ke Nabi Khadir, tidak gengsi, belajar kepada Nabi Khadir. Tapi kata Nabi Khadir bagaimana? Jangan, kamu tidak akan kuat karena kamu tidak diberi pengetahuan untuk itu. Tapi Nabi Musa kekeh, Allah, wahai Nabiullah Khadir, aku bersumpah demi Allah, engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Akhirnya bagaimana endingnya? Permasalahan demi permasalahan demi permasalahan yang Nabiullah Khadir alaihissalam tahu sampai ke depannya akan seperti apa, tapi Nabi Musa tidak tahu. Dan Nabi Musa terus bertanya. Kenapa? Itu adalah satu pendidikan. Ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengetahui sesuatu hal, bertanyalah, karena di situ akan timbul pengetahuan. Ini adalah suatu ayat tentang peradab-adaban antara seorang guru dan murid. Meskipun derajat murid itu lebih pandai, tapi dalam hal ini adalah gurunya yang lebih pandai. Dan tidak bisa sombong seorang murid terhadap gurunya. Meskipun dia sudah jadi pejabat teras. Ini pejabat teras. Sekarang di teras, nanti mau di gedung pejabat. Tidak menutup kemungkinan siswa kita yang sekarang duduk di belakang kita suatu saat akan berdiri di depan kita memberi ceramah kepada kita, insya Allah. Dan itulah yang diharapkan. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, ibrah, pepatah atau yang kita bisa ambil dari manfaat hikayat Nabi Musa dan Nabiullah Khadir. Maka wahai para santri, jadilah kau seperti Nabi Musa. Ketika kau pun tahu nanti suatu saat setelah lulus dari As-Saidah,
Ketika kau bertemu dengan gurumu, itu bukan bekas gurumu, tapi tetap gurumu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapati putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Penutupan Bahsul Kutub yang ke-14 sekaligus membuka sidang munakosah kedua Yayasan Pondok Pesantren As-Saidah tahun 2002 5 Juni dengan ini dibuka secara resmi. Allahumma fiq ila qawmi thariq hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.